Kembali lagi bersama saya Rahma dalam acara e-podcast, edukasi podcast kesehatan. Kali ini saya ditemani oleh narasumber, beliau adalah Bapak Gulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nah, beliau merupakan salah satu apoteker di Stikes Muhammadiyah Gombong. Nah, kali ini kita akan membahas tema mengenai farmakoterapi pengobatan COVID-19. Nah, mengingat kasus COVID-19 di Indonesia saat ini telah mencapai 42.762 kasus positif COVID-19 dan setiap harinya mengalami peningkatan yang signifikan. Sebenarnya karakteristik dan bagaimana cara virus ini menginfeksi manusia itu seperti apa, Pak? Ya, jadi virus ini seperti yang banyak kita baca ya, karena memang namanya banyak sekali ya infonya. Jadi sederhana sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, dia lewat percikan air ludah ya. Jadi pada jarak 1-2 meter ya. Kurang dari 1 meter. Jadi kalau ada, makanya kan itu ada istilah social distancing. Jadi kalau kita berdekatan dengan orang dengan jarak kurang dari 1 meter, maka percikan air ludah itu kan masuk ke dalam hidung dan masuk. Ya. Dan yang kedua, dengan cara kita memegang ya benda padat ya, misalnya meja atau mungkin etalase mungkin ya, atau mungkin bukan uang ya, ada orang bawa uang terus kita dikasihkan ke kita, kemudian kita pegang dan lelalahnya uang itu ada virusnya. Nah, itu yang bahaya kalau kita setelah itu terus menggaruk-garuk hidung ya. Menggaruk hidung kemudian virusnya masuk. Itu seperti itu yang caranya seperti itu. Dua cara seperti itu. Oh, iya. Kemudian untuk farmakoterapi pengobatan COVID sesuai standar internasional itu seperti apa, Pak? Dan di Indonesia untuk pengobatan COVID-19 itu sendiri apakah sudah sesuai dengan standar internasional tersebut? Ya, ini memang sangat menarik sekali ya mengenai farmakoterapi pengobatan COVID ya. Jadi sejauh ini obat-obat COVID itu 4 ya yang sudah ditemukan, yang dinamakan dengan obat yang digunakan untuk emergency ya. Jadi istilahnya itu untuk keperluan emergency ya. Itu ada 4 ya, yang di Indonesia itu ada 3 ya, yaitu Valsicipavir ya, kemudian yang kedua hidrokloroquine, terus yang ketiga kloroquine. Kemudian yang Remdesivir itu Indonesia belum secara resmi belum dirilis ya, tetapi Remdesivir ini sudah di ACC di Jepang dan di Amerika per 1 Mei sudah, tapi POM dari pihak POM belum menyetujui penggunaan Remdesivir seperti itu. Kemudian untuk penggunaan kloroquine itu sendiri, apakah di Indonesia ini sudah termasuk efektif dalam pengobatan COVID-19 itu sendiri, Pak? Ya, kalau kita lihat dari track recordnya, kita lihat angka semuanya banyak ya, dan protapnya itu di Wisma Atlet itu ya, pasien-pasien yang COVID yang dewasa, pasien dewasa bukan anak, itu selalu diberi obat-obat 3 macam itu ya, kombinasi ya. Misalnya tadi itu hidrokloroquine, kloroquine dan Valsicipavir. Nah, salah satu dari 3 itu. Nah, kalau mau dikombinasi biasanya dengan azitromisin. Jadi azitromisin itu antibiotik ya. Jadi kalau kloroquine itu adalah obat aslinya, itu obat anti malaria. Tapi dalam kondisi COVID ini digunakan untuk obat emergensi untuk penanganan COVID. Ya. Kemudian kalau hidrokloroquine itu sendiri aslinya itu adalah obat untuk lupus yang sistemik aslinya. Ya. Tapi untuk kondisinya itu sama ya, dia diperlakukan sebagai obat emergensi untuk COVID. Kemudian Valsicipavir itu adalah obat influenza yang baru dikembangkan, obat flu yang baru dikembangkan sebenarnya. Tapi akhirnya karena sama-sama antivirus juga digunakan untuk terapi Valsicipavir. Dan itu sudah banyak sekali diuji, banyak sekali sudah terbukti ya bahwa mereka itu bisa menyembuhkan. Kemudian azitromisin itu adalah antibiotik yang digunakan untuk mengkombinasi hidrokloroquine atau kloroquine-nya, dikombinasi dengan itu. Penggunaan antibiotik sini memang masih menjadi tanda tanya karena belum mekanisme itu belum diketahui, tetapi menurut klinisi karena ada indikasi infeksi tetap diberikan azitromisin seperti itu. Nah, kemudian ada lagi mengenai dari kan banyak sekali pasien dengan komorbid atau dengan penyakit penyerta. Nah, mengingat dari kebanyakan pasien yang tidak tertolong ini berasal dari pasien dengan komorbid, itu seperti apa, Pak? Ya, jadi komorbid itu adalah penyerta ya, penyakit penyerta ya. Kebanyakan sih memang penyakit kronis ya. Dan memang penderita penyakit kronis itu rata-rata usianya lanjut ya. Misalnya terkena diabetes ya, contohnya gampang seperti itu.
atau penyakit penyerta lain misalnya infeksi. Jadi penyakit penyerta itu membuat orang daya tahan tubuhnya itu lebih lemah dari orang normal. Nah, sementara virus itu gampang sekali masuk pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, ya. Sehingga orang dengan komorbid itu selain gampang dimasuki virus juga rentan. Mengenai vaksin itu sendiri seperti apa Pak, dan apakah sudah efektif dan bisakah diproduksi di Indonesia? Ya, oke ya, mengenai vaksin ini memang menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya. Jadi dan banyak peneliti ya di seluruh dunia itu sudah berlomba-lomba untuk membuat dan menciptakan vaksin ya. Beberapa negara sudah jadi ya vaksinnya, sudah di uji klinik ya, seperti China, Korea dan sebagainya. Dan Indonesia sendiri itu alhamdulillah ada 2 lembaga ya setahu saya yang membuat vaksin dan masih dalam taraf uji klinik ya, itu seperti itu. Dan memang proses pembuatan vaksin itu memang rata-rata itu paling cepat itu 8 bulan ya, paling cepat. Dan ini kan sudah setahun ya, COVID ini kalau nggak salah 6 bulan ya. Jadi memang vaksin ini memang belum dibuat ya. Jadi targetnya itu paling cepat 8 bulan ya, insya Allah nanti akhir tahun paling lambat atau paling cepat itu bulan-bulan September November insya Allah vaksin ini sudah bisa dipakai ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai vaksin ini. Vaksin COVID itu mungkin lebih dari satu macam atau satu jenis. Ya, kenapa? Karena strain dari virusnya, macam dari virusnya itu ada sekitar 4 atau 3 yang menginfeksi manusia. Yang pertama itu yang strain dari Cina atau Wuhan ya. Dan yang kedua strain di Amerika, yang ketiga strain di Eropa. Lah yang strain dari Eropa inilah yang katanya menurut informasi itu yang masuk menyebar ke Indonesia lewat Singapura. Nah, jadi kemungkinan kita kalau membuat vaksin akan mengadopsi teknologi vaksin dari Eropa. Cuman kemarin memang ada pemberitaan yang juga agak memungkinkan rancu, kita katanya mau impor vaksin dari Korea. Kemungkinan Korea udah bikin vaksin sesuai dengan kondisi di Indonesia, yaitu vaksin yang strain dari Eropa. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang perlu kita waspadai ya, mudah-mudahan sih nggak terjadi ya, karena virus ini kan cepat sekali berubah bermutasi ya, sehingga vaksinnya juga harus dibuat lagi gitu lah. Itu yang menjadi kekhawatiran. Contohnya begini lah gampangnya. Contohnya itu virus influenza. Virus influenza itu kan vaksinnya banyak ya. Kalau kita mau naik haji ke Arab misalnya, itu kita divaksin lagi karena virusnya di sana itu beda dengan di sini gitu lah. Juga seperti itu juga bisa jadi nanti di tempat satu dengan tempat lain itu beda-beda itu namanya virusnya, sehingga vaksin ini jadi tidak efektif. Itu yang menjadi kekhawatiran kita. Tetapi moga-moga sih itu nggak terjadi ya. Moga-moga memang virus ini virus yang tidak gampang berubah-ubah ya, gampang bermutasi lah, sehingga vaksinnya itu stabil dan bisa dibuat ya, dalam skala besar. Nah, kalau vaksin itu dibuat udah aman lah, kita kemana-mana nggak akan takut gitu. Jadi, saya kira seperti itu. Kemudian menanggapi dari penelitian yang telah dilakukan oleh UNAIR dan tim kemarin itu Pak, mengenai kombinasi regimen terapi penggunaan antibiotik itu menurut Bapak seperti apa Pak? Ya memang ya kita bersyukur ya, karena memang ada beberapa lembaga tinggi ya, ini bahkan dari bukan tinggi ya, sudah membuat ya, memformulasi vaksin, istilah itu obat ya, istilahnya bukan membuat, tapi memformulasi. Jadi beberapa obat dijadikan satu formulasi, dan itu memang tidak gampang, itu tidak gampang. Kenapa kok dibuat satu obat beberapa macam? Karena memang dalam pemakaian klinik ya, dalam terapi di beberapa rumah sakit di Indonesia itu memang obat utama dari COVID ini memang tidak hanya satu ya, itu 2 ya. Itu tadi yang saya sebut, itu kombinasi antara azitromisin dengan kloroquine contohnya, itu ada 2, sehingga memang ada upaya-upaya untuk memformulasikan obat yang isinya itu lebih 2 atau 3 menjadi satu obat. Jadi praktis itu loh, karena kalau kita minum obat itu berkali-kali itu kan membuat tingkat kepatuhan atau komplainnya itu menjadi turun gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana obat itu nanti ke depannya bagaimana, itu masih lama sekali ya, itu baru tahap formulasi, harus diuji klinik dulu ya, diuji dulu bagaimana interaksinya dan sebagainya. Kemudian apakah dia itu benar-benar efektif, itu harus melalui uji klinik. Walaupun secara teori itu bagus ya, harus melalui uji klinik ya, dan mungkin itu nanti panjang masih panjang gitu, prosesnya masih panjang. Saya kira itu. Kemudian mengenai saran untuk masyarakat ya Pak, untuk upaya preventif untuk pencegahan COVID-19 itu seperti apa? Ya oke, kalau untuk pencegahan itu saya kira sudah banyak ya di-share ya, bagaimana kita mencegah COVID. Tapi ada beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan ya. Yang pertama, memang banyak yang tahu ya kalau COVID itu kita harus menaikkan daya tahan tubuh ya, supaya kita itu terhindar dari COVID dengan cara minum vitamin dosis tinggi. Dan itu memang dilakukan oleh dokter
kalau ada pasien PDP atau pasien ODP itu mereka disuruh pulang isolasi mandiri kemudian diberi vitamin, itu sudah saya kira semua orang sudah tahu. Tapi ada dua hal yang memang harus kita perhatikan ya. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa COVID itu menularnya melalui dua cara, dan yang paling berbahaya adalah penularan dengan cara kita menyentuh hidung kita. Jadi makanya untuk mencegahnya adalah pertama kita harus menjaga jarak ya, paling dekat itu 1 meter ya, agar air ludah yang orang itu tidak muncrat atau tidak kita hirup ya, itu yang pertama. Jadi kita usahakan seperti itu. Ataupun kalau kita jaraknya itu lebih dekat ya kita pakai masker lah namanya. Dan maskernya itu harus berukuran 10 mikron, tetap bisa masuk ya, kita harus pakai masker yang 10 mikron. Kalau masker kain itu lebih besar dari 10 mikron dan virus itu kecil ya, lebih kecil dari 10 mikron. Lebih kecil, kalau maskernya lebih besar dari 10 mikron ya masuk lah virus itu, gampang masuk.